Shalom, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya juga sapa saudara-saudari yang mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ini secara online, baik langsung dan tunda. Kami ucapkan selamat mengikuti, selamat bergabung. Kita akan menikmati pesta rohani yang penuh sukacita, penuh mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan dengan iman dan kehadiran kita tidak ada yang sia-sia. Amin. Tuhan akan mendengar doa kita, memberkati roti makanan kita, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita, termasuk COVID-19. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Rohmu yang hidup. Segala puji syukur hanya bagimu, Allah yang kudus, Allah yang kasih bagi tubuh jiwa kami Tuhan. Lagu puji-pujian kami kenaikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan persembahan kami menjadi yang harum di hadapanmu Tuhan. Lagu puji-pujian pertama kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan bahwa kami Tuhan beribadah kepadamu. Sebabnya kami yakin Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua. Baik semua Tuhan yang sudah mengambil Tuhan bagian pelayan-pelayan daripada Engkau, Tuhan yang memberkati. Semua umat-Mu yang sudah datang sekarang, berkati. Karena itulah Tuhan yang kami rindukan. Kami bawa jiwa kami, biar benar-benar Tuhan persekutuan jiwa kami kepadamu. Selalu Tuhan hidup kepadamu Tuhan. Biar bisa kami menyembah, bersyukur kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan, apa yang Engkau berikan bagi kami pada saat ini di dalam firman-Mu, layakkanlah kami semua umat-Mu menerima. Biar ada bekal kami itu Tuhan, kekuatan kami menongsong kedatangan-Mu kedua kali untuk menjenguk gereja-Mu. Semua Tuhan berkati kami, baik Tuhan dimanapun Tuhan, saudara-saudara kami baik yang mengikuti ibadah dan online ini Tuhan, Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan ibadah kami kepadamu dari pertama sampai akhir. Tuhan yang memimpin. Inilah doa kami kepadamu.
kami serahkan di tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Roh Mempelai. Hadirlah di tempat ini, Roh Kudus, Kau pelindung dan penolongku. Ku siapkan hatiku untuk terima kuasa Roh Tuhan. Bekerjalah, nyatakanlah kuasa-Mu. Kau Yesus mempelaiku, ku nantikan keagungan kuasa Roh mempelai. Jamaah yang hati yang rindu kuasa-Mu sekarang. Hadirlah Roh mempelai, Roh yang maha tinggi. Roh Kudus, hadirlah di tempat ini, Roh Kudus, Kau pelindung dan penolongku. Ku siapkan hatiku untuk terima kuasa Roh Tuhan. Bekerjalah, nyatakanlah kuasa-Mu. Ku sembah Kau Yesus mempelaiku, ku nantikan keagungan kuasa Roh mempelai. Jamaah yang hati yang rindu kuasa-Mu sekarang. Hadirlah Roh mempelai, Roh yang maha tinggi. Puji Tuhan. Ya, Roh Kudus, Rohnya Tuhan Yesus mempelai pria surga kita, dicurahkan akan memberikan kepada kita kedamaian, ketentraman di seluruh dunia. Kita bagi berdiri. Roh Allah bekerja. Roh Allah bekerja di seluruh berdiri, nyanyian terakhir. Panjang sabar Tuhan.
sekarang dia belum datang kembali, adalah suatu panjang sabar yang dia berikan. Dia mau agar tak ada yang binasa, melainkan beroleh keselamatan. Pergunakanlah saat kesabarannya, sebab satu kali kesempatan tiada lagi, sekalipun dicari dengan air mata. Sekarang waktunya berbalik padanya. Berikanlah padaku hati dan roh yang baru, oh Tuhan. Jauhkanlah hati yang keras, sucikanlah kehidupanku. Ubahkanlah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah Roh-Mu dalam hidupku, waktu menurut setiap firman-Mu, mempersiapkanku jadi mempelai-Mu. Kita akan berdoa. Tibalah waktunya Tuhan bagi kami berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan, mendengar tiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yang memberikan kedamaian, ketenangan, dan memberikan jawaban atas semua pergumulan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu laksana embun, laksana hujan yang turun dari langit membasahi bumi, membuat bumi menjadi subur, memberi roti kepada yang lapar, dan memberikan apa kebutuhan manusia. Itu sebabnya firman-Mu adalah kehidupan bagi kami. Bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada pada kami. Asal kami percaya Tuhan, firman-Mu kuasa penciptaannya akan kami alami. Bisa menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, memberi petunjuk bagi mereka yang terhilang dan tersesat, sehingga kembali kepada jalan yang benar. Biarlah firman-Mu kami nantikan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus hamba telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, silakan saya sapa ulang. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu mengikuti ibadah pendalaman Alkitab ini, baik yang langsung dan tunda secara online ya, dan bertatap muka. Puji Tuhan, tiba waktunya kita membuka Alkitab kita mengenai ketujuh roh Allah. Mengenai apa? Mengenai apa? Ketujuh roh Allah. Angka 7 itu angka sempurna. Angka 7 angka sempurna. Ya, kalau angka 6 itu angka manusia. Angka 6 apa-apa? Manusia. Ya. Tapi Tuhan mau supaya manusia menjadi sempurna. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka dulu Wahyu pasal 5. Kitab Wahyu pasal yang kelima
ayatnya yang boleh ayat Anda mulai. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, terus. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Kemana diutus roh Allah? Termasuk Asia, Indonesia, termasuk ke Jawa Barat, termasuk ke kota Bandung, termasuk kepada kita semua. Roh Allah diutus. Amin. Ya, roh Allah itu adalah utusan Tuhan. Ya, utusan Tuhan dan firman Allah. Ya, firman Allah adalah utusan Tuhan. Ya, roh Allah juga adalah utusan Tuhan. Ya, jadi ketika kita beribadah, kita mendengar firman Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu fungsinya adalah meyakinkan kita, ya, dan kemudian membuat firman itu menjadi berkuasa. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi kita akan dengarkan ini mengenai ketujuh roh Allah. Mari kita dengarkan dalam kitab Nabi Yesaya, ya, kitab Nabi Yesaya. Ya, puji Tuhan supaya ya firman Tuhan ini bisa kita mengerti, ya. Jadi yang benar itu harus ayat menerangkan ayat. Ya, ayat menerangkan ayat, sehingga nanti firman Tuhan itu bukan merupakan tafsiran, tetapi merupakan firman yang dibukakan bagi kita pada zaman akhir. Ya, jadi roh Allah itu diutus ke seluruh bumi, ya, sebagai perwujudan dari kasih Allah kepada gerejanya. Ya, kitab Nabi Yesaya pasal 11. Ya, mari ayat 1 mulai. Demikian firman Tuhan. Kitab Nabi Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Ya, tunggul Isai, tunas. Ya, tunas Isai. Dari Isai nanti Obed memperanakan Isai, dari Isai kepada Daud, ya kan? Nah, dari Daud nanti terus sampai kepada Yusuf. Makanya disebut Yesus itu keturunan Raja Daud. Keturunan Raja Daud, ya. Perhatikan. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, terus Roh Tuhan akan ada padanya. ya, roh Tuhan. Ini yang pertama. Roh apa namanya? Roh Tuhan. Ya. Anak domba bertanduk 7, bermata 7. Itulah 7 roh Allah. Pertama, roh Tuhan. Ya, terus Roh hikmat. 2, roh hikmat. Roh apa? Hikmat. Terus Dan pengertian. roh pengertian. Terus Roh nasihat. roh nasihat. Terus Dan keperkasaan. roh keperkasaan, perkasa. Ya, itu yang kelima. Terus Roh pengenalan. ya, roh pengenalan. Terus Dan takut akan Tuhan. 7, roh
takut akan Tuhan. Amin. Ya. Pertama, roh apa? Roh Tuhan. Kedua, roh hikmat. Ketiga, pengertian. Keempat, nasihat. Kelima, keperkasaan. Keenam, pengenalan. Tujuh, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu suci. Amin. Takut akan Tuhan itu suci. Ya, takut. Kenapa orang bisa mencopet? Copet lagi deh. Apa namanya itu? Apa dia copet? Mencuri. Saya dulu pernah di Surabaya. Ya, tahun 83. Ya, biasanya kita dipepet. Ya apa? Dipepet di Damri ya. Ya. Jadi kalau di kantong kita ada uang, sambil bergesek, ternyata uang sudah hilang. Kalau enggak dompet hilang. Digesek. Ya. Yang menggesek itu merapat ya mereka itu, ya. Sengaja dibikin kerumunan, ya. Seperti orang baik, ya. Pernah juga saya naik kereta api. Wah, jadi dari Cimahi ke Bandung ada berapa? Ada mungkin 8 tahun lalu ya. Ya begitu juga. Wah, pintar ya. Cuman saya akhirnya lolos enggak itu ya. Kalau kita nanti teriak takut digebukin ya. Takut digebukin, ya udahlah ya, menyelamatkan supaya kita jangan sampai korban ya, begitulah ya. Jadi harus berjaga ya, harus berjaga, maka disebut berjaga dan berdoa. Mau kemana-mana itu berdoa dulu. Ini keluar tadi berdoa dulu nggak? Nah, kalau keluar rumah doa dulu nggak? Cuman ke pasar, nggak usah doa dulu. Cuman sebentar. Ya. Berdoa supaya Tuhan lindungi. Amin. Saya mau ke pasar, doa dulu saya. Ya. Berdoa dulu, Tuhan saya mau ke pasar, lindungi jaga. Nah, begitu ya. Nah, jadi berdoalah setiap waktu. Ya, rajin berdoa. Rasakan nanti kalau saudara mengerjakan sesuatu, didahului dengan doa, diakhiri dengan doa, nanti berhasil. Ya, jadi memulai pekerjaan berdoa. Setelah selesai bekerja berdoa. Maka disebut serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saya ulangi lagi, ya, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tentu rencana manusia banyak, nggak hanya satu lah. Ya, ada rencana bagaimana besok mungkin ya, udah itu pagi jam segini lagi, nanti jam 7 begini, nanti jam 10 begini, nanti jam 7 malam ada lagi. Semua diserahkan kepada Tuhan, ya kan? Jadi diserahkan kepada Tuhan supaya jangan gagal. Jangan gagal. Serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Ya, kalau sudah terlaksana, berhasil, hati gembira. Hati apa? Gembira. Ya, ini lebih banyak berhasilnya atau gagalnya? Lu? Lebih banyak berhasilnya atau gagalnya? Satu saja gagal sudah sedih, ya kan?
Apalagi modalnya banyak. Aduh, jangan-jangan habis modal nanti. Habis apa? Modal. Ya, tinggal sedikit lagi nih, dicoba lagi. Aduh, sampai habis, gagal. Ya, jadi segala sesuatu ya serahkan kepada Tuhan. Amin. Jangan malas berdoa. Ya, ada dalam Alkitab ya doanya pendek. Siapa yang dalam Alkitab doanya pendek? Siapa? Siapa dalam Alkitab doanya paling pendek? Doa Yabes. Apa itu doanya? Doa Yabes, memberkati berlimpah. Ada lagi, ya dalam perjanjian baru siapa yang paling doanya paling pendek itu, ya? Hanya berapa kata saja, ya? Ya. Jadi ada doa yang panjang, ada doa yang pendek. Kalau yang lama itu siapa berdoa lama itu? Ya doa lama, menangis. Ya, ada lagi yang berdoa sudah puluhan tahun doanya gak dijawab sama Tuhan, tapi tetap berdoa. Kalau kita jangankan ya, jangankan 10 tahun, mungkin 2-3 kali berdoa udah gak didengar, sudah berhenti. Ini terus berdoa sampai terjawab doanya. Dan Tuhan menjawab doanya dengan jawaban yang terbesar. Amin. Jadi kalau kita berdoa lama Tuhan jawab. Jawabnya juga nanti akan besar. Amin. Nah, siapa itu? Zakaria dengan Elisabet. Siapa? Zakaria dan Elisabet. Lama. Ya, mungkin sejak mulai menikah mereka. Ya, karena ya Tuhan cari dari pernikahan adalah anak, tapi nggak dikasih. Ya, sampai keduanya suami istri lanjut umur. Kalau lanjut umur berapa tahun itu? Lanjut umur berapa? 10 tahun. Anak-anak. Kalau udah lanjut umur itu 70, 80 tahun. Itu lanjut umur. Ya, 60 ke atas lah. Ya, lanjut umur. Jadi begitu. Ini gambaran Zakaria. Membakar dupa. Dia bakar dupa. Ya. Isinya kemenyan, kulit lokan, ketar rasa mala, ya, dibubuhi garam, ditumbuk halus. Setelah dibakar, asapnya menembusi tirai sampai ke tahta Allah, tabut perjanjian, dicium oleh Tuhan. Ya, dupa. Kalau dulu dupa itu betul-betul dupa, tapi sekarang dupa kita adalah doa. Daud berkata, biarlah doaku seperti ukupan dupa. Dari dupa itu dupa yang remuk, yang dipecahkan, hancur. Itu artinya hati yang remuk, hati yang hancur kepada Tuhan. Kalau orang berdoa dengan hati yang hancur, pasti dengan air mata. Dengan apa? Air mata. Iya kan? Iya kan? Pecah hatinya. Berdoa dengan air mata. Tuhan tidak pernah pandang hina, tidak dipandang rendah oleh Tuhan orang yang berdoa dengan air mata. Amin. Nah, jadi kalau belum didengar, ayo banyak berdoa dengan hati yang hancur. Banyak persoalan sekarang ini atau sedikit persoalan? Banyak. Kalau sendiri persoalan sendiri. Yang belum nikah tuh enak, itu persoalan cuma sendiri. Ya, kalau sudah menikah sudah persoalan berdua. Kalau sudah punya anak, nah, kalau anaknya 3 udah berapa persoalan dihadapi?
Kalau sudah punya cucu, ada orang bilang, "Ma, duit habis." Waduh. Nah, jadi cucunya minta duit kepada siapa? Ma. Apa kata maknya? Ya, pasti dia tahu mungkin bapaknya, ibunya sudah habis duit, disuruh minta ke mama. Minta ke siapa? Ke mama. Telepon dong. Telepon. Masa tega? Ya, maknya dengar begitu, ya di bangku disimpan pasti diambil, ya kan? Nah, supaya cucunya apa? Kelaparan. Ya kan begitu kan? Yang sudah mak-mak nih gimana? Cucunya diperhatikan enggak? Iya kan? Jadi makin banyak anggota keluarga, makin banyak tanggungan. Ya, yang masih muda ya sendiri masih enak. Masih enak. Ya, gaji buat sendiri, ya kan? Buat sendiri. Kalau sudah menikah, sudah 2 nih. Nah, sudah punya anak, tambah lagi, ya. Tambah lagi anaknya, tambah berat. Ya, makanya disebut Alkitab mengatakan lebih baik jangan menikah. Orang yang menikah itu ditimpa kesusah. Betul gak? Apalagi ibu-ibu perempuan. Wah, antara hidup dan mati malah melahirkan. Kalau nggak menikah, nggak susah dia. Nggak susah bersatu. Ya, coba anaknya sampai 16, bayangkan. 16 bukan dongeng ini, betul. Ya. 16 anaknya. Ya, kalau jarak kelahiran 2 tahun, 1. Ya, 2 tahun jarak kelahiran. Berarti 18 kali 2 berapa? 36 tahun hamil terus. Ya betul ya? Iya kan? Anaknya berapa tadi? 16. Oh, 32 tahun hamil terus. Bayangkan. Baru berhenti sebentar, isi lagi. Berhenti sebentar, isi lagi. Ya pernah dulu cerita. Kami bersaudara itu 16 orang. Coba bayangkan. Jadi sekali makan berapa orang? Nah, makan pagi berapa orang? 18. Ibunya, bapaknya, ya kan? Berapa kilo sehari? Sekali makan, ya kan? Bayangkan sudah. Ya, makanya ada disebut sekarang itu keluarga berencana. Ya, keluarga berencana boleh, ya, boleh. Ya, dalam Alkitab juga, ya kitab Korintus itu tuh. Nanti baca Korintus, ya. Nah, nantilah diterangkan itu ya. Tapi boleh, ya. Berencana, direncanakan. Kita mah nikah anak cuma 2 aja ya. Atau 3 boleh, jangan sampai 10 kebanyakan zaman sekarang. Ya udah susah ini ya. Rumah cuma kamar 1, ya ruang hanya 10. Mau tinggal di mana nanti? Ya udah susah lah. Betul nggak? Yang ini baru-baru menikah punya anak 1 ini ya. Nah, jangan direncanakan anakmu selusin ya. Ya, jadi begitu ya. Nah, berencana, direncanakan. Amin. Nah, sudah sampai di mana tadi? Ini 7 roh Allah ya. Diutus kemana tadi? Ke seluruh dunia. Ya, diutus termasuk ke Indonesia ini, diutus ke seluruh dunia ya. Jadi ya, coba kita ulangi dulu, ada satu yang penting tadi. Coba ayatnya Yesaya 11 tadi. Coba ulangi, perhatikan. Ayat 1, demikian firman Tuhan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Ya, roh hikmat. Hikmat itu hati yang paham menimbang perkara. Hikmat itu hati yang paham menimbang perkara.
ketika Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, ya, menunjukkan kasihnya kepada Tuhan, dia pergi ke Gibeon, mempersembahkan 1000 korban dipersembahkan. Berapa? 1000. Ya, dipersembahkan di Gibeon. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada, kata Tuhan kepada Salomo, Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Ya, dia tidak minta nyawa musuhnya, tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan. Ya, kalau saudara ditawarkan minta saudara apa saja, langsung apa saudara minta? Duit pasti. Duit. Tapi punya duit tapi bodoh. Salomo minta apa? Hikmat. Hikmat itu hati yang paham menimbang perkara. Jadi kalau ada masalah ditimbang dulu. Amin. Ditimbang. Ditimbang-timbang. Setelah ditimbang-timbang baru tahu, oh ini bobotnya begini, ini keputusannya, ini cara penyelesaiannya. Amin. Nanti dia akan salah. Sebab kalau kita salah mengambil keputusan bisa mengakibatkan kerugian. Bisa habis modal. Habis apa? Modal. Tapi kalau mengambil keputusan berdasarkan petunjuk Tuhan, maka kita akan berhasil. Amin. Berhasil. Makanya libatkan selalu Tuhan dalam pekerjaan. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri. Jangan. Andalkan Tuhan. Nanti Tuhan menuntun. Tuhan menuntun. Ya. Nah, Tuhan menuntun. Jangan merasa dirimu pandai, kata Alkitab. Ya. Kalau saudara mengandalkan pikiranmu sendiri, nanti Tuhan biarkan engkau akhirnya gagal. Maka disebut, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, pada pikiranmu sendiri, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan membuat pekerjaanmu, cita-citamu berhasil. Jadi ditimbang, ya, ditimbang bobotnya, ya. Nah, perhatikan saudara. Jadi Salomo akhirnya Tuhan berikan hikmat. Begitu dia berdoa minta hikmat, langsung ada ujiannya. Langsung ada apa? Ujian. Ternyata ada 2 perempuan dalam satu rumah, sama-sama melahirkan satu malam di satu rumah. Di satu rumah 2 perempuan sama-sama melahirkan. Yang satu ibu ditiduri anaknya, matilah dia. Anaknya yang bayi kecil ketiduran. Mati dia. Ya. Kalau bayi bisa ditimpa, kalau ibunya 60 kilo ditimpa 60 kilo bisa? Ya nggak bisa. Kalau bayi di atas ibu bisa, tapi ibu di atas bayi ya mati. Ya kan? Mati. Ditiduri. Bodoh, masa anak ditiduri. Ya. Lalu mereka menghadap Raja Salomo. Ya, Salomo di atas tahta kerajaan dengan hikmatnya, 2 perempuan ini masuk. Nah, ada apa kata raja? Wah, ini anak kami satu rumah, kemudian kami sama-sama bersalin melahirkan. Lalu anaknya ibu ini mati. Ditiduri sama dia. Lalu anaknya yang ditiduri itu dikasih ke saya. Anak saya yang hidup diambil sama dia. Oh, yang satu bilang juga begitu. Enggak, anakmu yang mati, anakku yang hidup. Mereka bertengkar dua-duanya di situ, di hadapan raja. Ayo, siapa? Nggak ada yang bisa melihat. Belum ada CCTV. Kalau waktu CCTV bisa. Ini nggak ada CCTV kan? Ini nggak ada saksi. Ayo. Nah, lebih dari CCTV itu hikmat, ya kan? Lalu Salomo bilang begini.
Mana anak yang hidup itu? Ya, biar aku belah itu bagi dua. Nanti sebelah buat ibu ini, sebelah buat ibu. Langsung yang merasa anaknya mati, anaknya mati, dia berkata, iya raja, belah saja. Ya, terus yang merasa anaknya hidup, janganlah baginda raja, biarlah itu berikan kepada ibu ini. Aku kasihan melihat kalau anakku toh harus dipenggal, dibagi dua. Lalu kata Salomo, yang punya anak yang hidup, ini berikanlah anak itu. Jadi hikmat itu bisa memutuskan membuat keputusan dengan tepat, dengan adil. Tidak salah. Itu hikmat. Dan semua orang mendengar hikmatnya Salomo. Akhirnya terkenallah Salomo seorang yang berhikmat. Coba waktu itu Salomo gak bisa menyelesaikan, gak terkenal dia. Terkadang Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang berat yang tidak bisa kita putuskan atau diputuskan orang lain. Lalu saudara diminta menyelesaikan. Saudara bisa menyelesaikan dengan tepat dan benar. Saudara pun jadi terkenal, dipakai. Ya kan? Begitu. Ya, bisa saja saudara di tempat pekerjaan, saudara jadi inspirator. Inspirator. Ya, sumber inspirasi. Tanya dulu dia itu, tanya dulu. Kalau ini mah itu dulu kita turuti dia itu bangkrut kita gara-gara dia itu. Begitu ya. Jadi dalam tiap usaha, namanya usaha, mengambil keputusan bisa tiap detik, tiap jam, tiap hari harus tepat putusannya. Ya, supaya jangan terjadi kerugian. Makanya dengan hikmah. Amin. Nah, ini bumi, langit dan bumi Allah dirikan dengan hikmatnya. Dasar-dasar bumi yang dalam didirikan oleh Allah dengan hikmatnya. Makanya bumi tidak goyang, langit tidak benturan, bintang sama bintang tidak benturan. Dengan hikmat semua. Tata surya sudah diatur sedemikian rupa oleh hikmat Tuhan. Ya. Nah, itu hikmat itu Tuhan mau beri pada kita. Amin. Jadi semua orang jangan ada yang kekurangan hikmat. Ya, coba di mana itu? Kalau ada di antara kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya. 1 Korintus berapa itu? Coba, ayo. Siapa yang ketemu ayatnya? Kalau ada yang kekurangan hikmat, hendaklah dia memintakannya kepada Allah. 1 Korintus berapa itu? Di HP itu lihat tuh. Di mana tuh? 1 Korintus berapa itu? Kalau ada yang kekurangan hikmat, jadi jangan kekurangan hikmat. Di mana itu? Apa? Ya, Yakobus di Korintus juga ada. Coba Yakobus 1 berapa? Ayat 5, perhatikan. Yakobus 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kalau ada yang kekurangan hikmat. Jadi hidup itu jangan bodoh. Jangan apa? Jangan bodoh. Amin. Jangan bodoh. Kalau tadinya bodoh, minta hikmat kepada Tuhan. Amin. Nah ini para pemuda-pemudi jangan bodoh. Ya, harus ada apa? Hikmat. Bukan hikmat dunia. Ya, bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia bisa membuat orang celaka. Ya, tapi hikmat dari Tuhan bukan membuat celaka, tapi membuat saudara selamat. Dalam tiap masalah ada hikmat Tuhan bekerja, ada hikmat Tuhan campur di situ. Ya, terus perhatikan. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tuhan mau memberikan dengan murah hati hikmat Allah. Amin. Terus, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Terus, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Terus, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Terus,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang, ya, seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Ya, jadi tidak boleh bimbang. Ingatlah Rasul Petrus. Rasul siapa? Petrus. Rasul siapa? Petrus. Dengan murid-murid lain naik perahu hendak menyeberang. Di tengah laut tiba-tiba datang apa? Badai. Badai itu membuat gelombang. Gelombang itu membuat air masuk, dan ini bisa membuat orang, apalagi di malam yang gelap, nyaris tenggelam. Nyaris apa? Tenggelam. Tapi saudaraku, Tuhan memang baik. Amin. Lalu Tuhan datang berjalan di atas apa? Air. Di atas apa? Air yang bergelombang. Malam gelap, badai dan gelombang bisa dilalui oleh siapa? Tuhan. Ya. Lalu dikira yang datang itu hantu. Dikira apa? Hantu. Seisi perahu itu pada takut. Hantu. Tuhan dianggap apa? Hantu. Jangan Tuhan dianggap hantu. Betul ya? Jangan Tuhan dianggap hantu. Atau hantu dianggap Tuhan, yang celaka lagi. Ya. Betul nggak? Hantu dianggap apa? Tuhan. Ya. Jin dianggap apa? Tuhan. Dikasih sesembahan, dibakar kemennya, ya. Nanti dimakan tikus. Tuhan sedang makan persembahan kepada tikus. Bodoh. Ya. Kemudian saudaraku, ya, Tuhan tadi berjalan di atas apa? Badai. Tapi dianggap hantu. Ya, Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Amin. Ini aku, jangan takut. Kata Petrus, kalau engkau itu suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu kata Tuhan, silakan. Petrus pun bisa berjalan di atas air dengan iman. Amin. Dengan apa? Iman. Malam, gelombang, badai, Petrus bisa apa? Berjalan. Hebat, mantap. Begitu ya. Nah, jadi walaupun ada badai, selagi ada iman bisa teratasi. Amin. Bisa apa? Teratasi semua. Cuman Petrus kemudian tenggelam ketika dirasanya tiupan angin. Makanya ikut Tuhan jangan pakai perasaan. Rasa-rasanya, ya. Begitu kita bilang rasa-rasanya, tenggelamlah saudara. Jangan pakai rasa-rasanya. Dengan iman. Atasi dengan iman. Amin. Iman sebesar biji soi bisa memindahkan apa? Gunung yang besar. Akhirnya Petrus yang berjalan tadinya di atas gelombang dan badai tenggelam. Untung dia berteriak, dia berkata, Tuhan tolong aku. Ini doa terpendek. Doa apa? Terpendek. Zakaria lama berdoa, puluhan tahun. Tapi Petrus berdoa singkat. Nah, kalau setahun lagi baru dijawab oleh Tuhan, Petrus mati dulu. Ya kan? Betul gak? Nah, Tuhan tolong aku. Ya, bagian-bagian terakhir, mari. Di mana itu?
Matius pasalnya ya, Injil Matius pasal 14 ya. Ayatnya 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal, terombang ambing. Terombang ambing. Tuhan, kok hidup saya kok begini Tuhan? Apakah selamanya saya terombang ambing Tuhan? Kapan saya punya berdiri teguh ada pegangan hidup saya? Sebelum ada orang pegangannya kan masih terombang ambing. Tuhan, bagaimana saya masa muda saya Tuhan? Aduh, Tuhan, masih belum ada pegangan ya. Masih terombang atau ke kiri atau ke kanan atau bagaimana ini Tuhan? Terombang ambing ya. Bisa saja sudah berumah tangga saudara masih terombang ambing hidupnya, belum ada pegangan ya, pijakan, terombang ambing ya, jangan ya. Terus perhatikan, Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. ya, Yesus berjalan di atas air. Amin. Terus Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Tuhan dianggap apa? Hantu. Hantu itu apa? Sama dengan apa itu? Kalau hantu sama dengan apa itu? Malaikat atau setan? Tuhan dianggap apa? Setan. Hantu. Masa Tuhan hantu? Ya. Tapi namanya orang dalam kebimbangan ya. Pengenalannya juga sudah sama-sama ya. Terus Lalu berteriak-teriak karena takut. berteriak ya. Lihat setan orang apa? Berteriak padahal Tuhan ya. Terus Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." amin. Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Amin. Kalau sekarang rasa takut, Tuhan berkata, aku ini, jangan takut. Jangan takut lagi. Amin. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada bersama kita. Terus Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. amin. Bisa berjalan di atas air. Di malam yang gelap, di tengah badai bisa berjalan. Itu namanya iman. Iman itu bisa membuat kita berjalan di atas masalah persoalan. Amin. Bisa kita berjalan. Semua bisa teratasi. Amin. Bisa teratasi semua. Terus Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. jadi ikut Tuhan jangan pakai perasaan. Amin. Jangan pakai apa? Perasaan. Pakai iman. Pakai apa? Iman. Jadi perasaan bisa ngebohong kita kan? Bisa ngebohong kita. Rasa-rasanya dia sudah gak sayang ke saya. Rasa-rasanya padahal makin sayang dia. Tapi rasa-rasanya nah etata rasa-rasanya ya. Terus "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, Terus mengapa engkau bimbang?" mengapa engkau bimbang? Kenapa gelisah bimbang hatimu? Terus Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. angin akhirnya reda dan seketika sampai pada tujuan. Terakhir saja lah ya. Seketika itu sampai pada tujuan. Coba Yohanes, ini peristiwanya sama. Coba Yohanes sana. Ini terakhir saja ya. Mari. Yohanes pasal yang ke-6. Seketika itu ya mereka sampai pada
tujuan. Ya, boleh. Yohanes 6 ayat yang boleh 16 boleh. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Ya, terus Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. dikira tadi apa? Hantu. Terus Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." aku ini jangan takut. Tuhan hadir. Amin. Di tengah-tengah kita juga sekarang Tuhan hadir. Jadi jangan takut. Terus Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. berapa lama? Seketika. Sekejap mata. Sekejap mata bisa terjadi keberhasilan. Amin. Kalau bersama Tuhan, namanya mujizat. Seketika, bayangkan tadi sudah lama, tapi begitu Yesus masuk hadir di situ, Tuhan mengubah semua jadi sampai pada tujuan. Amin. Mari kita mau datang pada Tuhan. Nyanyian Tuhan Kaulah Pengharapanku, ya. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Ya, Pelai Perjalan Suci bisa ke depan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu Ku puji mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah, kepadamu ya Allahku. Makasih Tuhan, sepanjang hari kami menghormati Engkau Tuhan, takut akan Allah, dan Engkaulah Allah yang harus kami takuti. Dan kami yakin ketika kami takut akan Allah, jujur saleh hidup seperti Ayub, jujur saleh takut akan Allah, maka Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, membuat semua pekerjaan kami berhasil seperti Ayub. Ladangnya diberkati, ternaknya diberkati, semua diberkati oleh Tuhan. Biarlah turun berkat-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima perjamuan suci. Silakan dibagi dan diterima. Kita nyanyikan kembali. Tuhan, Kaulah
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Tolong yang di bawah dilayan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan. Tuhan Yang di bawah, di bawah. pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita bagi berdiri. Mulutku. Mulutku padu dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lembut sekali mulutku. Mulutku padu Amin. dengan pujian Haleluya. kepadamu ya Amin. Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri Penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu. Kepadamu ya Allah. Kepadamu. Kepadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Benar kami menghormati Engkau baik siang dan malam. Kami menghormati Engkau dan takut akan Allah. Kami menjauhi kejahatan dan dosa Tuhan. Di tangan kami tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami untuk menerima. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan dari Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia sejenak. Kami menyembah padamu. Terima kasih buat firman-Mu, buat korban yang menguatkan kami, menyembuhkan kami, yang sudah memberi kepada kami Tuhan berkat-berkat-Mu pada hari ini. Kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, memberkati kami dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Berkat-Mu turun atas kami, doa kami dikabulkan oleh Tuhan. Engkaulah penjawab doa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, panjang sabar-Mu, dan juga mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari yang mau didoakan, taruhkan tanganmu pada dada. Hamba berdoa buat mereka yang menaruh tangan pada dada mereka. Apapun pergumulan mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan, tolong, berkati, buka jalan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Akulah Kepunyaan Tuhan. Ya, kita jalankan sekali persembahan. Bersyukur sebab kebaikannya, bersyukur sebab kasih setianya, Tuhan yang menciptakan dan menebus kita, dan Dia memanggil nama kita, Dia mempelajari yang Tuh kasih dan setia. Akulah kepunyaan Tuhan sendiri. Ada yang di bawah aja. Kau juga kepunyaan Tuhan sendiri. Kita kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya, haleluya. Ada di bawah. Bersyukur sebab kebaikannya, bersyukur sebab kasih setianya, Tuhan yang menciptakan dan menebus kita, dan Dia memanggil nama kita, nama Dia yang Tuh kasih dan setia. Akulah kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Kau juga kepunyaan Tuhan sendiri. Yes, yes, yes. Kita kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya, 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 Haleluya. haleluya, haleluya, Haleluya. Amin. Ya, kita ini kepunyaan Tuhan. Jadi jangan
Takut? Ya, karena kita milik Tuhan pasti dijaga ya. Termasuk dari COVID-19, Dia jaga kita sebagai miliknya ya. Tuhan memberkati kehadiran saudara dan persembahan saudara. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah secara online juga kami ucapkan Tuhan memberkati atas perhatian dan keikutan saudara dalam berbakti. Sebagai pengumuman, hari Sabtu ibadah remaja muda secara online, Minggu kita ibadah umum di sini jam 7.30 di Permata, 10.30 Selasa depan kita doa, hari Rabu depan kita kembali pendalaman Alkitab ya. Mari diajak teman, keluarga supaya semakin banyak jiwa yang selamat ya. Saya kira ya, pada kita ada yang sakit, kita doakan orang tua dari saudara kita siapa itu? Lupa, itulah namanya sudah tua ya. Siapa? Dia bawa anak ya, siapa teh nama ayah Pak Bro? Ya, Pikir. Hah? Pikir Parapat. Oh, Pikir ya, ya itu udah tua. Ya, satu, ya siapa lagi yang sakit? Ya, Pikir Parapat ya, Bapak Pikir Parapat ya, mungkin yang lain ya. Kita tutup dalam doa. Pak Siswanto juga ya di Permata ya. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu, Bapak Pikir Parapat, juga Pak Siswanto dan yang lain-lain. Opu Oren juga Tuhan tolong di masa tuanya, dan juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sedang lemah tubuhnya, tolonglah beri kepada mereka uluran tangan-Mu, jamahan Tuhan, seperti Engkau menjamah Ibu mertua Petrus yang sakit, akhirnya dia sembuh dan melayani Tuhan. Kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu, jamah mereka Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit Engkau lalukan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyakit apapun kami perintahkan keluar meninggalkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Belur-belur Tuhan menyembuhkan. Roh Kudus memberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu pulang tiba dengan selamat, dan biarlah mereka menjadi saksi-Mu garam dan terang dunia, berbuat baik di tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih berkat-berkat yang sudah mereka berikan padamu, perpuluhan mereka, syukur mereka, Tuhan berkati semua. Keluarga di Carahus juga berkati berlimpah-limpah. Ibu Susan, anak, mantu, cucu yang Kau kasihi, lindungi, berkati semua. Tetangga kami kiri kanan muka belakang C, RT, RW, Lurah, Camat. Begitu juga Bapak Wali Kota kami Bandung, berkati dengan wakilnya. Semua muspika tingkat 2, tingkat 1, Presiden kami Pak Joko Widodo, Pak Maruf Amin, berkati semua menteri, semua lembaga tinggi dan tinggi negara, berkati kepolisian dan TNI, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua stakeholder, pengambil keputusan di negara ini, biarlah mereka disertai dengan hikmat Tuhan, pertolongan dari Tuhan, sehingga setiap keputusan mereka berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.